Entah mengapa ya, lagi asik-asiknya saya melihat TV. Di rumah saya kan ada sepeda anak saya itu, dan posisinya ada di eh, tempat eh, ruangan di dalam lah, tempat sepedanya. Lagi asik-asiknya nonton TV, terjadi letusan, suara yang sangat keras. Buar, kaget saya. Apa itu? Seperti apa sih itu tuh? Seperti ledakan. Ternyata ada sosok eh, mirip bentuknya seperti sosok manusia yang tinggi besar. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 3 orang. Sepertinya kembar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Moga sobat melihat malam dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita kisah saya pribadi yang terjadi sekitar tahun 2020, yang akan mengisahkan 2 orang tukang buah. Mereka bersaudara yang karena kelakuan dia di suatu tempat di mana tempat itu disakralkan, kemudian dia berbuat yang tidak senonoh, akhirnya mereka berdua sakit. Nah, untuk lebih jelasnya, saya coba akan menceritakan kisahnya. Demikian kisahnya, sobat melihat malam. 2 tukang buah itu, mereka bersaudara dari satu kampung, yang mana tiap harinya 2 bersaudara itu berjualan menggunakan sepeda ontel dengan kiri kanannya menggunakan keranjang. Jadi untuk tempat buah yang mereka jual. Dari rumah mereka berdua, tujuan mereka jualannya di pasar yang ada di kota Cirebon. Sekitar mereka menempuh perjalanan kurang lebih 8 kilo. Cukup jauh juga, karena dia menggunakan sepeda ontel ya. Sebut saja 2 bersaudara itu namanya, yang satu Mang Jono dan satunya Mang Eman. Mereka tiap hari berjualan dengan menempuh perjalanan 8 kilo dari tempat dia menuju pasar yang ada di kota Cirebon. Seperti hari-hari biasa, mereka mempunyai tempat lapak lah istilahnya untuk mangkal. Itu di suatu pasar di kota Cirebon yang memang sangat ramai. Mereka selalu berjualan walaupun satu pasar agak berjauhan satu dengan yang lainnya. Mungkin karena saking lelahnya dari pagi berjualan hingga sore, akhirnya dia memutuskan untuk pulang bersama dengan sedikit mendapatkan hasil. Dalam perjalanan mereka berdua sempat senda gurau. Mungkin karena waktu sudah agak menjelang sore, akhirnya dengan rasa lelah dia berteduh. Kebetulan berteduh di suatu tempat yang terdapat yang menuju ke tempat dia pulang. Itu adalah lokasi seperti pohon besar lah, tempat rindang. Akhirnya dia berdua memutuskan untuk istirahat di tempat
yang mereka tuju bersama, yaitu semacam pohon beringin, sangat besar sekali karena eh, daunnya udah rindang sekali, sepertinya nyaman gitu untuk tempat istirahat. Nah, di sekitar pohon beringin itu terdapat ada pekuburan masyarakat, cuma masih dipakai walaupun pekuburan itu sudah tua. Akhirnya Mang Jono berkata kepada Mang Eman, "Kita istirahat dululah di sini, Kang," kata Mang Jono. "Baiklah, kita letih, nanti bisa sambil merokok dan minum-minum," kata Mang Eman. Akhirnya mereka memutuskan berhenti di sebuah pohon besar yang rindang sambil memarkirkan sepedanya. Kemudian mereka duduk-duduk bersama. Berjalan waktu kurang lebih 10 menit, dia melihat ada semacam mangkuk-mangkuk di sekitar di bawah pohon beringin itu. Terus terdapat juga ada asap yang bau kemenyan. Akhirnya Mang Eman berkata kepada Mang Jono, "Itu apa ya?" Katanya. "Sepertinya ada banyak sajian," kata itu. "Ada buah-buahan, kemudian ada kopi, ada telur, dan bunga-bunga yang lain." Nah, Mang Eman menjawab, "Ya biasalah orang sini. Ini biasanya untuk sesajen," kata Mang Eman. "Sesajen sekedar untuk mungkin lah mendapatkan kelebihan rezeki, apa keselamatan lainnya." Akhirnya kedua saudara itu mencoba, pengen mengetahui posisi sesajen yang ada di bawah pohon beringin tersebut. Akhirnya mereka mendekatin. Kemudian Mang Jono mungkin dia merasa dari pagi hingga siang hari bekerja menjual buah-buahan itu, sepertinya lupa dia sarapan. Akhirnya Mang Jono berkata kepada Mang Eman, "Mungkin ini, Kang, saya lapar sekali ya. Kalau kita nyicip sayang ya kalau nggak dimakan. Toh didiemin juga dimakan sama binatang," kata Mang Jono kepada Mang Eman. Akhirnya mereka mendekatin bentuk-bentuk sajian tersebut. Kemudian dengan mungkin rasa perut yang keroncongan, akhirnya Mang Jono mencoba beberapa makanan yang ada dalam sesajen di bawah pohon beringin tersebut. Mang Eman juga akhirnya terbawa. Dia mencicipin kopi juga di situ. Setelah menunggu kopi, akhirnya Mang Eman memuntahkan, "Aduh, ini pahit sekali kopinya." Mang Jono ketawa, "Ya memang untuk suguhan sih nggak ada yang kopi manis, cuma lumayan lah untuk sekedar mengaktifkan saraf-saraf mata biar bisa melek," kata Mang Jono. Akhirnya mereka berdua menyantap makanan-makanan yang dibuat sesajen. Setelah berdua kemudian sambil berbicara ke sana ke sini, Mang Eman akhirnya nggak kuat menahan rasa ingin buang air kecil. "Aduh, Kang Jono, saya mau buang air, Ya sudah, buang air aja di sana, agak jauh, jangan di sini. Takut ada apa-apa. Tapi saya kebelet nih." "Ya udahlah, terserah kamu," kata Mang Eman. Akhirnya Mang Jono karena memang kebelet sekali, dia kencing di sebelah sesajennya. Jadi bukan di sajennya, di sebelahnya. Setelah dia buang air kecil, semuanya sudah selesai. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi menuju rumahnya dia. Akhirnya dia memutuskan berdua untuk berangkat lagi. Waktu itu sekitar pukul 5 sore. Maka dia
memacu sepedanya dengan cepat agar tidak terlalu malam sampai di tujuan. Nah, mereka berdua awalnya memang ya sudahlah santai-santai, dia berbicara sambil ngobrol-ngobrol, sambil mengayuh sepedanya. Tapi rasanya ada yang aneh setelah meninggalkan pekuburan dan pohon beringin tersebut. Sepertinya Mang Jono itu tertinggal oleh Mang Eman. Padahal keduanya awalnya bebarengan sama berangkatnya. Akhirnya Mang Eman menunggu. "Ayo Kang, kok lama banget sih? Cepet nih, udah mau malam." Akhirnya menyusullah Pak Jono itu, Mang Jono itu ke posisi Mang Eman yang sedang menunggu. "Kok lama banget sih?" "Iya Kang, masalahnya kok saya berat sekali sepedanya, saya gotelnya berat sekali nih, nggak biasa-biasanya. Ya coba lihat dulu lah, kita periksa bannya barangkali kempes, apa memang ada kendala lain." Akhirnya Mang Eman sama Mang Jono melihat posisi sepeda Mang Jono, ya barangkali ada kendala di rodanya. Setelah dia meriksa ban depan, ban belakang, tidak ada kendala apa-apa, dan ternyata ban tidak kempes. Akhirnya sudahlah, itu sih hanya perasaan kamu aja Kang Jono, kata Mang Eman. "Mungkin kamu terlalu capek kali, coba santai aja jalannya lah, nggak apa-apa saya temenin," kata Mang Eman. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, nyampailah dia ke rumah masing-masing. Akhirnya Kang Jono memasukin rumahnya dia, dan Kang Eman juga disambut oleh istrinya. Malam harinya Mang Eman mengigau. Sepertinya dia kesurupan. Mungkin entah imbas dari makanan-makanan yang dimakan pada saat dia singgah di pohon beringin di pekuburan tua, atau apa. Akhirnya mengigau kesana kemari. Akhirnya istrinya memanggil Mang Jono, temannya yang waktu itu pulang bersama. Mang Jono hadir ke rumahnya. Kemudian dia menceritakan kepada istrinya Mang Eman bahwa mereka berdua memang sempat makan makanan sesaji yang ada di bawah pohon beringin di pemakaman tua itu. Cuma kata Mang Jono, karena kondisi terpaksa, dia lapar dan perlu untuk tenaga untuk melanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Setelah dikasih minum, dikasih doa-doa sama Mang Jono, Mang Eman tidak kunjung sembuh waktu itu. Akhirnya Mang Jono kemudian menghubungin seseorang. Kebetulan sekali Mang Jono itu dengan Ki Bayan itu berteman. Jadi Mang Jono menghubungi Ki Bayan yang ada di Cirebon. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, Ki Bayan hadir di situ waktu itu. Kemudian selesailah kesurupan dari Mang Eman ini. Kemudian dia menceritakan kepada Ki Bayan mengenai kondisi-kondisi dia waktu dia singgah di bawah pohon beringin di pekuburan tua. Setelah itu kemudian keduanya normal lagi lah, tidak ada masalah apa-apa. Nah, hari kedua entah kenapa ya, waktu itu saya ada di rumah. Nah, sekitar jam 11 pagi, sedang santai-santai. Kemudian datanglah Ki Bayan ke rumah. "Kang Idod, lagi santai nih." "Oh iya Ki Bayan."
Masuk masuk katanya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, lama nggak ketemu dengan Kibayan. Akhirnya Kibayan minta diantar menuju rumahnya Mang Jono dan Mang Eman. Akhirnya saya menyetujuin, saya akhirnya ke sana, ke rumah Mang Jono dan Mang Eman ya. Sekitar sampai di sana sekitar pukul 2 lah. Pukul 2 siang. Nah, saya kebetulan dengan Kibayan mampir dulu ke rumah Mang Jono, yang dimana Mang Jono itu teman dekatnya Kibayan. Cuma anehnya, Mang Jono itu mendadak sakit. Entah itu sakitnya apa, saya tidak tahu. Mungkin juga Kibayan dipanggil oleh Mang Jono itu untuk melihat kondisi Mang Jono. Sebelumnya kan yang kesurupan itu Mang Eman waktu itu. Jadi Mang Jono sakit, saya hanya melihat, mengantar Kibayan untuk melihat Mang Jono, si pedagang buah. Terlihat sekali Mang Jono itu sepertinya merasa gatal dan panas di posisi alat vitalnya. Saya lihat dia hanya duduk dengan posisi sepertinya tidak nyaman. Dia menggunakan sarung waktu itu dan sepertinya sangat gelisah sekali. Nah, akhirnya Kibayan datang kemudian mengkonfirmasi bahwa penyakit yang diderita oleh Mang Jono itu alat vitalnya membengkak. Entah kenapa. Akhirnya saya kemudian menyarankan agar dia ke rumah sakit awalnya. Karena posisi ini seperti penyakit medis, dia bengkak sekali, memerah ya posisinya, dan kedua biji kemaluannya itu besar sekali. Nah, singkat cerita, ya, Mang Jono itu melakukan saran saya dan Kibayan untuk berobat ke salah satu rumah sakit di kota Cirebon. Sampai-sampai dia dirawat. Kurang lebih 3 hari dia dirawat di rumah sakit di kota Cirebon. Namun hasilnya tidak juga kunjung sembuh. Sampai keluar cairan di posisi kemaluannya terus menerus seperti getah bening itu. Mungkin karena istilahnya sih BPJS dia hanya bisa berlaku untuk 3 hari. Akhirnya Kang Jono dipulangkan untuk berobat jalan. Seminggu sekali dia balik ke rumah sakit untuk berobat jalan. Dan hasilnya juga sungguh tidak memuaskan. Bukan malah sembuh, malah semakin membengkak. Bahkan hampir mantri di desanya itu, petugas medis, itu juga rutin. Dia memberikan perban, kemudian menggantinya hampir tiap hari, rutin. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya kurang lebih sudah hampir 1 bulan Kang Jono itu menderita seperti itu. Akhirnya Mang Eman dan Kibayan menghubungi saya untuk mencoba mencari tahu apa sih penyebabnya. Barangkali ada dampak-dampak di mana mereka melakukan sesuatu waktu saat dia istirahat di bawah pohon beringin di makam tua tersebut. Itu menurut perkataan Mang Eman. Alhamdulillah kemudian saya bisa untuk datang karena kebetulan waktunya sedang santai. Akhirnya saya datang dengan Kibayan juga sekitar
eh, habis isya lah, sekitar jam 8. Jadi singkat cerita saya udah nyampe ke rumah Mang Jono, dan kondisinya lebih parah daripada awal saya melihat. Bahkan sekarang tidur saja tidak bisa. Dia posisinya hanya duduk nongkrong seperti orang yang mau buang air besar. Itu kelihatannya gelisah sekali. Mukanya sudah pucat, ya. Terus bau dari bengkaknya kemaluan dia itu baunya menyengat sekali, sampai hampir-hampir saya tidak kuat waktu itu. Akhirnya kemudian saya bersama-sama dengan Kibayan untuk menyelusurin. Sebetulnya Kang Jono itu ke rumah sakit sudah, ke medis secara rutin sudah, tapi penyakit itu bukan malah membaik, malah memburuk. Maka Kibayan menelusurin posisinya, dan betul juga pantauan Kibayan bahwa posisi di rumah itu ada sesuatu yang tidak wajar. Setelah mengetahui ada kondisi yang tidak wajar, akhirnya saya memastikan bahwa kondisi Mang Jono ini bukan hanya sekedar penyakit fisik, tapi ada sisi-sisi lain di luar non fisik. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri dengan meminta ridho Allah. Saya coba terapi Kang Jono tersebut. Awalnya saya merasa ragu karena ini posisinya sakit itu seperti sakit medis, dengan posisi yang membengkak, kemaluan serta biji kemaluannya memerah, dan terlihat seperti kulit-kulitnya pecah dan keluar cairan-cairan seperti cairan berwarna putih dan kuning gitu, dan bercampur darah. Saya kemudian mencoba menerapi dan hasilnya luar biasa. Awal saya memasukin untuk mendeteksi, itu terjadi hentakan dari posisi badannya Pak Jono sendiri. Saya kaget. Cuma untung saya sudah membekali diri dengan benteng spiritual. Setelah saya kemudian menyelusurin, kemudian menanganin dengan teknik-teknik saya, dibantu oleh Kibayan, kelihatannya rasa gatal mulai berkurang. Rasa panas sepertinya berkurang. Dan saya sarankan kepada Kang Jono agar jangan lupa dia melakukan sholat wajib, kemudian berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan. Demikian juga kepada Mang Eman, waktu itu dia ada di situ. Saya sarankan juga, karena dua orang ini posisinya sama. Dia sudah bersama-sama memakan sajen-sajen yang ada di bawah pohon beringin. Barangkali ini dampaknya nanti masuk ke Mang Eman, kasihan juga. Melihat posisi Kang Jono dengan Kang Eman, saya sangat terenyuh. Karena apa? Ini dia hanya seorang pedagang kecil ya. Dia jualan jauh dari rumahnya sampai ke kota, menempuh perjalanan 8 kilo semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Jadi saya sangat prihatin, dan saya akan berusaha untuk berjuang untuk kesembuhan dia. Setelah semuanya saya selesai menanganin dia dan memberikan anjuran-anjuran agar dilakukan doa-doa maupun sholat-sholat wajibnya, saya akhirnya dengan Kibayan pamit untuk pulang.
Singkat cerita, saya nyampe di rumah sekitar pukul 9 malam. Kang Bayan akhirnya meneruskan perjalanannya ke rumah dia. Saya akhirnya masuk ke rumah saya sendiri. Di rumah sekitar pukul 9, karena kondisi waktu itu udara sangat penat, agak panas udara di Cirebon waktu itu. Akhirnya saya duduk-duduk di ruangan tengah sambil melihat TV ya, untuk menghilangkan rasa penat. Entah mengapa ya, lagi asik-asiknya saya melihat TV. Di rumah saya kan ada sepeda anak saya itu, dan posisinya ada di tempat ruangan di dalam lah, tempat sepedanya. Lagi asik-asiknya nonton TV, terjadi letusan, suara yang sangat keras. Buar, kaget saya. Apa itu? Seperti apa sih itu tuh? Seperti ledakan. Saya telusurin, ternyata apa? Ban belakang sepeda anak saya itu meletus. Aneh sekali. Posisi malam hari di mana udara juga tidak terlalu panas karena tidak ada terik matahari, walaupun pengap, hal mustahil kalau ban sepeda sampai meletus. Cuma saya waktu itu pikir ya sudahlah, ini mungkin ban itu sudah tua. Akhirnya saya melanjutkan kembali nonton TV sampai jam 11. Dikejutkan lagi. Saya sepertinya merasa di jendela pintu saya yang dekat pintu masuk, kan ada pintu, kemudian sebelahnya jendela. Sepertinya ada orang yang selalu mengamatin saya. Langak longok gitu. Kalau saya lihat, saya tengok, nggak ada. Saya lihat TV lagi, seperti itu lagi. Pikir saya itu cuma perasaan saya lah. Akhirnya saya melanjutkan lihat TV sampai mata saya itu terasa capek, lelah. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Selang malam sekitar pukul 2 malam, di mana saya sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, sepertinya ada sosok yang hadir di kamar saya. Jelas itu. Awalnya seperti saya itu mimpi. Awalnya terasa di badan saya seperti ada sosok, seperti mimpi awalnya. Cuma lama-kelamaan kehadiran itu cukup mengganggu juga pikiran saya dalam tidurnya. Akhirnya saya membuka mata, kaget juga. Ternyata ada sosok mirip bentuknya seperti sosok manusia yang tinggi besar. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 3 orang. Sepertinya kembar dia. Kaget juga saya. Itu persis tiga-tiganya di hadapan saya. Di mana saya tidur, dia tiga-tiganya di depan saya semua. Akhirnya saya bangun, duduk, karena saya tidak mau mengganggu posisi istri sedang tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kamar. Saya keluar kamar, masuk ke ruangan tengah. Kemudian saya coba duduk di sofa. Tak berselang lama, 3 sosok itu juga mengikutin. Dia hadir di depan saya. Kaget juga. Dan saya sangat paham dalam bahasanya dia, karena bahasanya tidak seperti bahasa manusia, tapi ada dalam hati. Sepertinya dia menginformasikan bahwa saya sudah mengusik ketiga makhluk halus ini. Yang anehnya, ketiga makhluk itu mukanya sama, tingginya sama, besarnya sama. Kurang lebih kalau saya ukur tingginya
ada 3 meteran. Tiga-tiganya sama persis, dengan kepala yang pelontos, kemudian mata yang meruncing dengan sorot mata yang merah, telinganya yang runcing, gigi-giginya seperti walaupun tidak banyak terlihat, seperti taring-taringnya itu meruncing juga. Tiganya menuntut saya agar tidak turut campur. Entah kenapa akhirnya saya mencoba berdialog. Oh, ternyata betul juga bahwa ketiga sosok ini dia adalah penghuni pohon beringin di pemakaman tua itu, yang dimana itu mungkin jatahnya dia yang harusnya dia makan, sesajen itu dimakan sama Mang Jono dan Mang Eman. Setelah saya mencoba berdialog dengan 3 makhluk itu agar semua pertikaian dan perselisihan dengan Kang Jono dan Kang Eman itu selesai, sudahlah kata saya itu. Sudah cukup kalian juga menyakitinya, bahkan lebih dari cukup. Maka kembalilah ke tempat masing-masing, dan saya berikut yang lainnya juga tidak akan menyakitin. Sama-sama terjadi kita islah lah kalau menurut bahasa manusia. Namun apa respon dari dia? Bukannya malah merespon posisi itu, malah dia marah, terpancar dari raut muka dan matanya yang begitu menyala seperti api. Bahkan dia menyerang saya tiga-tiganya. Waktu itu saya duduk di sofa. Dia menyerang saya, betapa badan itu sepertinya kaku sekali. Tapi dengan doa-doa dan izin Allah, akhirnya saya bisa memecahkan rasa kekakuan dalam tubuh saya dan menghampaskan dia. Saya sebetulnya tidak mau menyakitin semua makhluk apapun itu. Namun posisi kali ini sangat berbeda. Namun bagaimanapun, karena ini kesalahan ini hanya kesalahpahaman, ketidaktahuan bahwa dunia manusia tidak memahami dunia astral, demikian juga dunia astral seperti makhluk-makhluk tidak paham terhadap manusia. Akhirnya saya coba peringatkan dengan mengunci ketiga makhluk itu menjadi satu. Dengan doa-doa dan rapat-rapat tertentu saya kunci, saya ikat dengan energi sebagai peringatan. Mudah-mudahan besok-besoknya dia menyadarin dan bisa selesai semua. Saya tidak mau menyakitin, hanya memberikan peringatan. Akhirnya kemudian saya ikat ketiga makhluk itu, saya kembalikan lagi ke asalnya. Alhamdulillah, saat itu juga hati saya menjadi lega, pikiran menjadi tenang. Akhirnya saya melanjutkan lagi tidur saya untuk kembali beristirahat. Besok harinya, kurang lebih sekitar pukul 2 siang, Ki Bayan datang ke rumah saya kembali dan mengajak saya untuk melihat perkembangan Mang Jono yang ada di rumahnya, yaitu di kabupaten. Akhirnya saya meluncur dengan Ki Bayan. Singkat cerita, sampailah saya untuk kedua kalinya ke rumah Mang Jono. Alhamdulillah di situ mungkin sudah di calling. Jadi Mang Eman juga sudah hadir di situ. Dan alhamdulillahnya Mang Eman itu tidak kena dampak seperti dampaknya Mang Jono, karena dia waktu awal cukup kesurupan saja dan kesininya tidak ada kondisi-kondisi sakit seperti Mang Jono.
Kemungkinan menurut saya Mang Jono itu karena dia kencing. Posisi kencing di sebelah sesajen. Bisa saja waktu dia kencing karena tidak tahu, nah dia mengencingin ketiga makhluk itu. Bisa saja seperti itu. Akhirnya saya menanyakan posisi kondisi Mang Jono kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah, kata Mang Jono, Kang Idod, alhamdulillah, nih rasa panas, rasa gatal itu sudah reda sama sekali. Hanya tinggal luka-luka yang masih berproses, kata dia. Cuma saya sarankan jangan lupa tetap medis juga harus dilakukan, karena bagaimanapun ini luka sudah ke arah ke luka fisik, kata itu. Alhamdulillah Kang Jono juga orangnya sangat tertib, jadi tetap dia melakukan kontrol-kontrol ke rumah sakit dan tiap hari perban itu diganti. Nah, kemudian saya melakukan ritual kembali untuk menyelesaikan sisa-sisa penyakit yang ada di Kang Jono dengan Kibayan. Setelah beres ya, kemudian beberapa kalimat doa juga diucapkan oleh Kibayan. Alhamdulillah kita berdua rapatlah untuk menanganin Mang Jono itu sebagai sahabatnya dari Kibayan. Dan untuk selanjutnya, setelah semuanya selesai, saya kembali pulang. Hampir di rumah sekitar pukul 10 malam, dan badan itu rasanya sangat capek. Dan kebetulan Kang Bayan mampir dulu ke rumah. Akhirnya saya menceritakan kondisi saya, di mana saya didatangi 3 makhluk astral yang ada waktu itu, yang berseteru dengan Mang Jono. Akhirnya dia datang malam, kata saya. Kemudian terjadi gesekan dengan saya, dan alhamdulillah untuk sementara waktu saya peringatkan. Namun entah kelanjutannya saya tidak tahu. Akhirnya saya dengan Kibayan menyelesaikan permasalahan ketiga makhluk itu dengan saya berkata kepada Kibayan, Ki, jangan pulang dulu lah. Kita selesaikan malam ini dengan ketiga makhluk itu yang kemarin malam datang ke saya, biar selesai tuntas. Nah di sini kebetulan Kibayan bisa sama-sama dengan saya, biar saya agak tegar gitu. Akhirnya Kibayan menyetujuin. Akhirnya setelah kita membaca doa-doa, ternyata hadir. Yang 3 itu hadir juga. Yang 3 itu terikat hadir. Dan anehnya, bukan 3 lagi, dia membawa saudaranya lagi, 4 orang. Ternyata dia kembar 7. Yang 3 itu sudah diikat menjadi 1. Yang 4-nya sepertinya tidak terima. Dia datang lagi waktu itu. Untung saya ada Kibayan di situ. Akhirnya Kibayan lah yang berdialog dengan dia. Setelah sekian lama berdialog, sepertinya tidak ada titik temu. Bahkan dia menyerang Kibayan. Kibayan terhempas, akhirnya hampir jatuh terduduk. Saya coba bantu dia. Nah, kami berdua coba melawan keempat makhluk kembaran itu. Cuma yang ketiga itu diikat 1, jadi 1 hanya diam saja. Mungkin tidak bisa bergerak ya, karena udah sangat capek juga perjalanan dari Kabupaten ke Cirebon menangani ini ke 4 makhluk yang memang punya sifat pemarah dan sangat penasaran sekali. Akhirnya dengan izin Allah ya, dengan doa-doa yang ada di Kibayan dan saya, akhirnya keempat itu saya ikat juga. Saya tidak akan menyakitin, cuma mengikat, memberikan peringatan. Kembali saya ingatkan bahwa sudahlah, semuanya sudah selesai, kata saya itu.
Kalau kalian sudah membalas atas perilaku Kang Jono dan Kang Eman, sudah lebih dari cukup. Setelah semuanya diselesaikan, keempat itu diikat menjadi dua bagian, yang satu 3 makhluk menjadi satu, yang 4 makhluk menjadi satu. Saya kembalikan lagi ke tempatnya dengan harapan mudah-mudahan dengan diikat itu dia menjadi mengerti bahwa kekuatan dia itu masih bisa diantisipasi. Maksud saya seperti itu. Jadi jangan sampai ada pergesekan yang tidak ada ujungnya. Akhirnya setelah selesai semua ritual, Ki Bayan juga sangat letih sekali, saya juga capek. Akhirnya Ki Bayan izin untuk istirahat pulang ke rumah. Kembali saya juga beristirahat untuk menyegarkan kondisi fisik saya yang memang sudah sangat terkuras. Besok harinya, satu hari, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Saya tunggu 2 hari juga tidak kunjung datang juga ke 7 makhluk kembar itu. Sampailah hari ke-7, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan inilah solusi yang terbaik. Dan di mana hari ke-7 Kang Jono secara tidak terduga datang ke rumah saya menggunakan sepeda. Dia datang ke rumah saya dengan dibantu Mang Eman. Dia kemudian mengetuk pintu, akhirnya saya buka, kaget. Kok Kang Jono sudah bisa main ke saya, kata situ. Kalau masih sakit jangan dipaksain, kata situ. Enggak Kang Idod, tuh saya sudah enak, sudah sembuh. Akhirnya saya persilakan dia masuk di ruangan tamu. Saya berbincang-bincang. Kemudian saya coba menelusurin, bertanya lebih detail kepada Kang Jono. Gimana Mang Jono, itu posisi sakitnya, kemaluan Mang Jono sudah ada perubahan enggak? Ya seperti Kang Idod lihat, ini saya sudah bisa kesini, saya sudah bisa naik sepeda. Alhamdulillah Kang Idod. Saya kaget waktu itu. Subhanallah, kok demikian drastis? Hanya dalam 1 minggu yang luka-luka yang demikian bernanah besar, kok demikian cepatnya kesembuhannya. Memang sih dibantu oleh sarana medis ya, tapi di luar logika, itu di luar jangkauan medis menurut saya. Tapi sudahlah, yang penting Mang Jono dan Mang Eman dalam keadaan sehat. Dan dia membawa buah-buahan, buah dagangannya dia. Saya merasa sangat terharu, gak enak menerimanya. Akhirnya saya berkata kepada Mang Jono, sudahlah, Mang Jono kan sudah tidak jualan berbulan-bulan nih, kok bawa makanan seperti ini, kata sih. Udah, bawa lagi aja buat jualan, kata situ. Namun karena Mang Jono itu merasa sudah tekad niatnya untuk memberikan imbalan kepada saya, padahal saya tidak mengharapkan. Akhirnya dia memaksakan, udah Mang Idod, Pak Mali katanya, kalau nggak nerima ambil saja, nggak apa-apa, saya ikhlas kok, dan ini nggak seberapa, kata situ, kata dia. Akhirnya setelah saya ngobrol lama, menjelang waktu sudah menjelang sore, saya coba bel Ki Bayan agar dia bisa bergabung di rumah saya. Alhamdulillah Ki Bayan sedang ada di rumah. Saya kontak agar dia hadir untuk kita berbincang-bincang di rumah saya. Karena rumah Ki Bayan itu tidak terlalu jauh, ya sekitar 10 menit sampai 15 menit lah dia nyampe ke rumah saya. Akhirnya kita berkumpul 4 orang. Kemudian Ki Bayan juga menceritakan kejadian bahwa 7 orang makhluk kembar itu hadir menuntut balas atas penanganan saya dan Ki Bayan. Alhamdulillah semuanya sudah
bisa ditangani dengan bijaksana gitu. Dan kembali saya sarankan kepada Mang Eman sama Kang Jono, hati-hati kalau di suatu tempat yang memang itu sakral, apa tempat-tempat itu memang sangat disakralkan oleh warga apa orang-orang sekitarnya, sebaiknya kita hindari perbuatan-perbuatan yang memang di luar norma-norma yang ada, sekalipun itu bukan budaya kita atau bukan ajaran kita. Minimal kita menghindarlah, jangan malah melanggar apa mencoba, tidak perlulah. Jadi minimal kita selamat untuk diri kita, tidak usah mengusik hal-hal yang memang bukan wilayah-wilayah kita dan akan jadi masalah untuk kita sendiri. Mang Jono sama Mang Eman hanya manggut-manggut. Ini suatu pelajaran kata situ. Jadi biarlah kalau mereka mungkin meyakinin itu sesajen itu menjadi sakral, menjadi sesuatu yang manfaat bagi dia, ya mungkin keyakinan dia, bukan keyakinan kita. Jadi kita tidak perlu mengusik sajennya, apa kita mencoba-coba hal-hal yang memang kontroversi dengan budaya-budaya setempat, tidak perlu. Lebih baik menghindar. Toh banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu apalagi Kang Jono sama Kang Eman kan perlu usaha kata itu. Iya Kang, nanti untuk selanjutnya ini sebagai pelajaran buat saya tidak akan gegabah lagi lah hal-hal seperti itu. Biarlah yang sajen, mungkin karena keyakinan dia, mungkin karena kepercayaan dia, tapi intinya kita tidak perlu mengusik hal-hal yang seperti itu. Itu kata Mang Jono. Ya syukurlah kalau Mang Jono dan Mang Eman menyadari hal-hal seperti itu. Biarlah kita berpikir dan bergerak untuk diri kita sendiri, tidak perlu masuk-masuk wilayah sisi-sisi lain. Tahu kan dampaknya seperti itu, kata saya. Akhirnya semuanya Kang Jono dan Kang Eman pamit. Demikian juga Kibayan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hikmah, suatu pelajaran bagi kita semua. Jadi sesuatu yang memang dimitoskan, disakralkan, tidak perlulah kita memasuki wilayah itu. Karena bagaimanapun dampaknya akan terjadi kepada kita sendiri. Biarlah yang dia punya keyakinan seperti itu, karena keyakinannya dia, keyakinannya kita ya keyakinannya kita. Itulah pemirsa Sobat Melihat Malam yang bisa saya sampaikan kisah kejadian nyata ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.